Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Putri Pramasari dengan NPM 2310631030050 dari kelas 1B S1 Akuntansi. Jadi, video ini dibuat untuk memenuhi tugas pasca UTS mata kuliah pengantar literasi digital dengan dosen pengampunya Bapak Ade Andri Hendriyadi. Dengan materi pertama ada sistem basis data, kedua ada sistem informasi, dan ketiga ada artificial intelligence atau AI. Selamat menyaksikan. Masuk ke materi pertama yaitu sistem basis data atau database. Di sini ada pengertian sistem basis data. Sistem basis data adalah kumpulan data yang terorganisir dan terstruktur yang disimpan dan dikelola secara elektronik. Sistem ini dirancang untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil data dengan efisien. Tujuan utama dari sistem basis data adalah untuk menyediakan akses yang cepat, aman, dan akurat ke data yang disimpan. Dan di sini ada komponen basis data. Nah, terdapat 4 komponen pokok dari sistem basis data. Pertama, yaitu data itu sendiri. Nah, ada 3 jenis data pada sistem basis data, yaitu yang pertama ada data operasional dari suatu organisasi berupa data yang disimpan di dalam database. Kemudian yang kedua ada data masukan atau input data, yaitu data dari luar sistem yang dimasukkan melalui peralatan input atau keyboard yang dapat merubah data operasional. Yang ketiga ada data keluaran atau output data, berupa laporan melalui peralatan output sebagai hasil dari dalam sistem yang mengakses data operasional. Nah, komponen basis data kedua yaitu perangkat keras atau hardware. Terdiri dari semua peralatan perangkat keras komputer yang digunakan untuk pengelolaan sistem database. Perangkat keras yang terdapat dalam sebuah sistem basis data antara lain yang pertama ada komputer, yaitu satu untuk sistem standalone atau lebih dari satu untuk sistem jaringan. Yang kedua ada memori sekunder online atau hard disk. Yang ketiga ada memori sekunder offline atau tab atau removable disk untuk backup data. Yang terakhir ada media atau perangkat komunikasi untuk sistem jaringan. Basis data ketiga ada perangkat lunak atau software, berfungsi sebagai perantara atau interface antara pemakai dengan data fisik pada database, dapat berupa sistem manajemen basis data atau DBMS dan program-program aplikasi dan prosedur-prosedur. Basis data terakhir ada pemakai atau user, yaitu pengguna basis data yang berinteraksi secara tidak langsung dengan basis data melalui program aplikasi basis data dan DBMS. Terbagi lagi menjadi 3 klasifikasi. Pertama ada database administrator atau DBA yang membuat basis data dan mengontrol akses ke basis data. Kedua ada programmer yang membuat aplikasi basis data yang digunakan oleh DBA dan pemakai akhir. Yang ketiga ada pemakai akhir atau end user yang melakukan penambahan, penghapusan, pengubahan, dan pengaksesan data. Ini ada istilah-istilah dalam database. Yang pertama ada enterprise. Enterprise yaitu suatu bentuk organisasi. Kemudian yang kedua ada entitas. Entitas yaitu suatu objek yang dapat dibedakan dengan objek lainnya. Kemudian yang ketiga ada atribut atau field, yaitu setiap entitas mempunyai atribut atau suatu sebutan untuk mewakili suatu entitas. Dan yang keempat ada data value. Data value yaitu data aktual atau informasi yang disimpan pada tiap data elemen atau atribut. Kemudian yang kelima ada record atau tuple. Record atau tuple yaitu kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entiti secara lengkap. Kemudian ada file. File yaitu kumpulan record-record sejenis yang mempunyai panjang elemen sama, atribut yang sama, namun berbeda-beda data value-nya. Istilah yang terakhir ada kunci elemen data. Kunci elemen data yaitu tanda pengenal yang secara unik mengidentifikasikan entitas dari suatu kumpulan entitas. Dalam database ada yang namanya DBMS atau Database Management System. DBMS adalah perangkat lunak yang memungkinkan pemakai untuk mendefinisikan, mengelola, dan mengontrol akses ke basis data. DBMS yang mengelola basis data relasional disebut dengan Relational DBMS atau RDBMS. Nah, di sini ada contoh perangkat lunak yang termasuk DBMS, yaitu ada DBase, ada Foxbase, ada Airbase, Microsoft Access, Borland Paradox atau Borland Interbase, ada MS
SQL Server, ada Oracle, Informix, Sybase, dan MySQL. Dalam database ada juga yang namanya DDL atau Data Definition Language. Nah, ini tuh dalam bahasa ini dapat membuat tabel baru, membuat indeks, menentukan struktur penyimpanan tabel, dan sebagainya. Hasil kompilasi perintah DDL disimpan dalam file khusus yang disebut kamus data atau data dictionary. Kamus data merupakan suatu metadata atau superdata yang mendeskripsikan data sesungguhnya. Selain DDL, ada juga yang namanya DML atau Data Manipulation Language. Nah, ini tuh bahasa yang berguna untuk melakukan manipulasi data pada suatu basis data. Manipulasi data dapat berupa penambahan, penghapusan, pengubahan data pada suatu basis data. Nah, DML ini ada dua tipe. Yang pertama yaitu prosedural, yaitu bahasa yang mensyaratkan pemakai untuk menentukan data apa yang diinginkan serta bagaimana cara untuk mendapatkannya. Kemudian yang kedua ada non-prosedural, yaitu bahasa yang membuat pemakai dapat menentukan data apa yang diinginkan tanpa menyebutkan bagaimana cara untuk mendapatkannya. Kemudian di sini ada komponen DBMS yang terdiri dari query processor, kemudian ada database manager, ada file manager, ada DML pre-compiler, ada DDL compiler, dan dictionary manager. Nah, masuk ke materi kedua yaitu sistem informasi. Apa sih sistem informasi itu? Sistem informasi yaitu kombinasi dari teknologi informasi serta aktivitas seseorang yang menggunakan teknologi guna mendukung manajemen serta operasi. Kemudian di sini ada komponen sistem informasi. Pertama ada hardware atau perangkat keras, yang kedua ada software atau perangkat lunak, ketiga ada data, keempat ada proses, kelima yaitu orang atau user, keenam ada jaringan atau network, yang ketujuh ada kebijakan dan prosedur. Kemudian di sini ada jenis-jenis sistem informasi. Nah, sistem informasi dibagi menjadi dua, yaitu sistem pendukung operasi dan sistem pendukung manajemen. Saya bahas dari sistem pendukung operasi dulu. Jadi sistem pendukung operasi itu dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Pertama yaitu ada sistem pemrosesan transaksi. Nah, sistem pemrosesan transaksi yaitu bagian dari sistem informasi yang mengadakan pencatatan transaksi rutin harian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Kemudian yang kedua ada sistem pengendalian proses. Sistem pengendalian proses yaitu jenis sistem yang digunakan untuk mengawasi dan mengendalikan operasi proses produksi atau operasi bisnis yang berulang secara terus-menerus. Kemudian yang terakhir ada sistem kerjasama perusahaan atau corporate collaboration system. Nah, sistem kerjasama perusahaan itu kayak jenis sistem informasi yang digunakan untuk memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar karyawan, departemen, dan cabang perusahaan yang berbeda. Nah, kemudian ada sistem pendukung manajemen. Nah, sistem pendukung manajemen juga dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Pertama, ada sistem informasi manajemen atau disebut SIM. Nah, sistem informasi manajemen ini yaitu suatu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan mengolah data dan informasi yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian yang kedua ada Decision Support System atau DSS. DSS yaitu suatu sistem yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan yang kompleks dan berdasarkan data. Yang terakhir ada Executive Information System atau EIS. Nah, ini tuh suatu sistem informasi yang dirancang khusus untuk membantu para eksekutif dalam pengambilan keputusan strategis di tingkat puncak organisasi. Kemudian di sini ada pengembangan sistem informasi. Nah, langkah pertama dalam pengembangan sistem informasi adalah mengidentifikasi kebutuhan organisasi. Setelah kebutuhan diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah merencanakan pengembangan sistem informasi. Kemudian setelah itu menganalisis proses bisnis yang ada dan bagaimana sistem informasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya. Setelah analisis selesai, langkah selanjutnya adalah merancang atau mendesain sistem informasi. Setelah desain selesai, langkah selanjutnya adalah mengembangkan sistem informasi. Kemudian setelah mengembangkan
Setelah pengembangan selesai, sistem informasi siap untuk diimplementasikan. Nah, setelah sistem diimplementasikan, langkah terakhir dalam pengembangan sistem informasi adalah pemeliharaan sistem. Ini melibatkan pemantauan kinerja sistem, pemecahan masalah, peningkatan, dan pembaruan sistem sesuai kebutuhan organisasi. Selanjutnya ada metode pengembangan sistem informasi. Nah, yang pertama ada model air terjun atau waterfall model. Nah, metode ini mengikuti pendekatan linear dan berurutan dalam pengembangan sistem informasi. Kemudian yang kedua ada metode model spiral. Metode ini menggabungkan pendekatan iteratif dan inkremental dalam pengembangan sistem informasi. Yang ketiga ada metode agile, melibatkan pembagian proyek menjadi iterasi pendek yang disebut sprint. Nah, setiap sprint melibatkan perencanaan, analisis, desain, pengembangan, dan pengujian. Yang keempat ada metode prototyping. Metode ini melibatkan pembuatan prototipe setiap sistem informasi yang dapat diuji dan dievaluasi oleh pengguna. Kemudian yang kelima ada metode RAD atau Rapid Application Development. Metode ini menekankan pengembangan cepat dan iteratif dengan fokus pada pengiriman yang cepat. Yang keenam ada metode inkremental, yaitu metode yang melibatkan pengembangan sistem dalam tahap-tahap kecil yang disebut increment. Masuk ke materi terakhir yaitu Artificial Intelligence atau AI. Apa sih AI itu? AI yaitu Artificial Intelligence. Nah, ini tuh merujuk pada kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Ini tuh mencakup berbagai teknik dan metode yang memungkinkan komputer untuk memahami, mempelajari, dan mengambil keputusan berdasarkan data yang diberikan. AI dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada AI lemah atau weak AI. Nah, ini tuh AI yang hanya memiliki kemampuan terbatas untuk melakukan tugas tertentu seperti asisten virtual. Nah, contohnya tuh kayak Siri atau Google Assistant. Kemudian yang kedua ada AI kuat atau strong AI. Nah, ini tuh AI yang memiliki kemampuan yang mendekati atau setara dengan kecerdasan manusia, namun saat ini masih dalam tahap pengembangan. Ketiga ada AI sempit atau narrow AI. Nah, ini tuh AI yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas spesifik seperti bermain catur atau mengenali wajah dalam foto. Yang terakhir ada AI luas atau broad AI. Nah, AI ini dirancang untuk melakukan berbagai tugas dan belajar dari pengalaman seperti mobil otonom. AI telah menciptakan dampak besar dalam banyak aspek kehidupan, antara lain dampak bagi aspek kesehatan yaitu diagnostik medis yang lebih akurat dan pengembangan obat lebih cepat. Kemudian dampak bagi aspek transportasi yaitu mobil otonom yang berpotensi mengurangi kecelakaan lalu lintas dan kemacetan. Dampak bagi aspek keuangan yaitu analisis data yang canggih untuk prediksi pasar dan deteksi lokasi. Kemudian dampak bagi aspek industri manufaktur yaitu pengoptimalan proses produksi dan pemeliharaan peralatan. Kemudian dampak bagi aspek dunia hiburan yaitu rekomendasi konten yang disesuaikan dan pembuatan efek visual yang realistis. AI memiliki kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu AI dapat memproses dan menganalisis data dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada manusia. Kemudian yang kedua yaitu AI memiliki kapasitas penyimpanan dan pengolahan data yang jauh lebih besar daripada manusia. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu AI dapat melakukan tugas-tugas dengan tingkat konsistensi yang tinggi. Kemudian kelebihan yang keempat yaitu AI dapat belajar dari pengalaman dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Kemudian AI dapat menganalisis data dengan tingkat detail yang tinggi dan menemukan pola atau hubungan yang tidak terlihat oleh manusia. Kemudian kelebihan yang lain yaitu AI dapat mengambil keputusan berdasarkan data dan fakta tanpa dipengaruhi oleh bias atau preferensi pribadi. Selain memiliki kelebihan, AI juga memiliki kekurangan. Salah satunya yaitu
keterbatasan pemahaman konteks. Kemudian yang kedua, ketergantungan pada data yang berkualitas. Kemudian yang ketiga, kurangnya kreativitas dan intuisi. Kemudian kurangnya etika dan moral. Kemudian keamanan dan privasi itu kayak kurang gitu. Terus selanjutnya ada penggantian pekerjaan manusia. Dan yang terakhir, kekurangan AI yaitu tantangan hukum dan etika. Kemudian masuk materi keempat yaitu bahasa pemrograman. Apa sih bahasa pemrograman itu? Bahasa pemrograman yaitu dalam arti luas yaitu seluruh kegiatan yang tercakup dalam pembuatan program, termasuk analisis kebutuhan atau requirements analisis dan seluruh tahapan dalam perencanaan atau planning, perencanaan atau desain dan pewujudannya atau implementation. Nah, kalau pengertian yang lebih sempitnya yaitu pemrograman yaitu pengkodean atau coding atau program writing dan pengujiannya berdasarkan rancangan tersebut. Kemudian ada beberapa tingkatan dalam bahasa pemrograman. Pertama ada bahasa mesin. Bahasa mesin adalah bahasa pemrograman paling dasar yang digunakan oleh komputer. Bahasa ini terdiri dari kode biner 0 dan 1 yang hanya dapat dipahami oleh komputer. Kedua yaitu bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa pemrograman tingkat rendah yang menggunakan kode mnemonik untuk menggantikan kode biner. Bahasa ini lebih mudah dipahami oleh manusia daripada bahasa mesin, tetapi masih memerlukan pemahaman yang mendalam tentang arsitektur komputer. Yang ketiga ada bahasa tingkat rendah. Bahasa tingkat rendah seperti C dan C++ memungkinkan programmer untuk mengakses memori dan perangkat keras secara langsung. Bahasa ini lebih mudah dipahami daripada bahasa assembly, tetapi masih memerlukan pemahaman yang mendalam tentang perangkat keras. Yang keempat yaitu bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi seperti Java, Python, dan Ruby memungkinkan programmer untuk menulis kode yang lebih abstrak dan mudah dipahami oleh manusia. Bahasa ini menyediakan banyak fitur dan library yang memudahkan programmer untuk menulis kode yang kompleks. Yang terakhir yaitu bahasa domain spesifik. Bahasa domain spesifik yaitu bahasa pemrograman yang dirancang untuk menyelesaikan masalah tertentu dalam suatu domain tertentu. Contohnya adalah SQL untuk database dan MATLAB untuk pemrosesan sinyal. Kemudian di sini ada struktur dasar bahasa pemrograman. Nah, belajar membuat program tentu tidak jauh-jauh dari yang namanya struktur dasar bahasa pemrograman, logika dasar pemrograman, algoritma pemrograman, dan lain sebagainya. Kesemuanya ini tentu harus kita pelajari dengan tepat dan cermat karena belajar pemrograman merupakan sebuah aktivitas membiasakan diri kita untuk membuat program. Seperti halnya kita membiasakan diri untuk menggunakan bahasa untuk berbicara. Setiap bahasa pemrograman memiliki struktur dasar bahasa pemrograman yang berbeda-beda. Akan tetapi, struktur tersebut dapat dimasukkan dalam beberapa kategori. Beberapa kategori struktur dasar bahasa pemrograman yang dapat dipelajari oleh pemula yaitu pertama yaitu struktur runtutan. Struktur runtutan yaitu struktur algoritma paling dasar yang berisi rangkaian instruksi yang diproses secara sekuensial, yang artinya dikerjakan satu persatu, mulai dari instruksi pertama sampai instruksi terakhir. Artinya dimulai dari langkah pertama, kemudian kedua, ketiga, dan seterusnya hingga akhir. Pada dasarnya, suatu program memang menjalankan suatu proses dari yang dasar seperti struktur seperti ini. Kemudian yang kedua ada struktur perulangan. Kadangkala saat menjalankan sebuah program, kita harus menjalankan sebuah perintah secara berulang-ulang agar program dapat berjalan secara berkelanjutan. Struktur ini dapat menjadi pilihan yang tepat untuk membuat sebuah program menjalankan baris-baris perintah secara berulang-ulang. Nah, struktur yang terakhir yaitu struktur percabangan. Nah, membuat program juga tidak akan terlepas dari membuat sebuah pilihan dalam menjalankan
perintah sesuai dengan syarat tertentu. Pembuat program dapat menggunakan struktur ini untuk membuat sebuah program dengan beberapa pilihan keputusan yang disesuaikan dengan syarat atau kondisi yang dikehendaki. Sebagai contoh, saat kita ingin melihat apakah lulus atau tidak dalam sebuah mata pelajaran, logikanya adalah jika nilai kita lebih dari 70, maka kita lulus, dan jika kurang dari 70, maka kita tidak lulus. Dalam hal ini, maka kita dapat menggunakan struktur percabangan ini. Kemudian di sini ada jenis-jenis bahasa pemrograman yang sering dipakai. Pertama, ada bahasa pemrograman PHP. Nah, PHP ini merupakan bahasa pemrograman server-side karena diproses di komputer server. Awalnya, PHP adalah singkatan dari personal homepage. Nah, PHP digunakan untuk membuat halaman web pribadi. Namun, dalam beberapa tahun perkembangannya, PHP berubah menjadi bahasa pemrograman yang sangat luar biasa dan banyak digunakan oleh website besar seperti Wikipedia, Facebook, Joomla, WordPress, dan lain-lain. Saat ini, PHP merupakan singkatan dari Hypertext Processor. PHP berbasis freeware dan open source. Artinya, kamu bisa mengubahnya sesuai keinginan kamu. Kemudian yang kedua ada bahasa pemrograman JSP. Pengertian JSP yaitu Java Server Page, yaitu suatu teknologi web berbasis bahasa pemrograman Java dan berjalan pada platform Java. JSP dapat berupa gabungan antara baris HTML dan fungsi-fungsi dari JSP itu sendiri. Teknologi JSP menyediakan cara yang lebih mudah dan cepat dalam membuat halaman-halaman web yang menampilkan isi secara dinamik dan bekerja dengan berbagai macam web server, application server, browser, dan development tool. JSP juga merupakan bagian dari teknologi J2EE atau Java 2 Enterprise Edition. J2EE merupakan platform Java untuk pengembangan aplikasi enterprise dengan dukungan API atau Application Program Interface yang lengkap dan portabilitas, serta memberikan sarana untuk membuat aplikasi multi-tier yang memisahkan antara presentation layer, application layer, dan data layer. Java Server Page adalah bahasa scripting untuk web programming yang bersifat server-side seperti halnya PHP dan ASP. Berbeda dengan servlet, JSP tak memerlukan kompilasi terlebih dahulu sebelum dijalankan, tetapi server yang akan melakukan tugas tersebut. Kemudian, yang ketiga ada bahasa pemrograman ASP atau Active Server Page. Nah, ini tuh salah satu bahasa pemrograman web untuk menciptakan halaman web yang dinamis. ASP merupakan salah satu produk teknologi yang disediakan oleh Microsoft. ASP diproses melalui web server dan hasil proses ini menghasilkan HTML yang akan dikirimkan melalui penjelajah web atau browser. ASP bekerja pada web server dan melakukan server-side scripting. ASP ialah pengaturan web yang digunakan untuk membina halaman web yang dinamis dan bersifat interaktif. ASP merupakan fasilitas yang diberikan oleh Microsoft untuk memudahkan pembuatan aplikasi-aplikasi web server. Hal ini memungkinkan dengan menggabungkan komponen-komponen Hypertext Markup Language atau HTML dengan Visual Basic Script atau VBScript. Sehingga di dalam sebuah halaman web dengan Active Server Page terdapat bagian HTML dan kode VBScript. Kemudian selanjutnya ada bahasa pemrograman ColdFusion. ColdFusion adalah server aplikasi dan framework pengembangan perangkat lunak yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak komputer, khususnya situs web dinamis. ColdFusion merupakan produk yang mirip dengan Microsoft ASP.NET, Java Server Page, dan PHP. ColdFusion adalah teknologi yang pertama kali menyediakan kemampuan membuat situs web dinamis yang terhubung pada basis data back-end. Nah, kemudian selanjutnya ada bahasa pemrograman C. Bahasa pemrograman C adalah sebuah bahasa pemrograman komputer yang bisa digunakan untuk membuat berbagai aplikasi atau general purpose programming language, mulai dari sistem operasi seperti Windows atau Linux, antivirus, software pengolah gambar atau image processing, hingga compiler untuk bahasa pemrograman, di mana C banyak digunakan untuk membuat bahasa pemrograman lain yang salah satunya adalah PHP.
Meskipun termasuk general purpose programming language, yakni bahasa pemrograman yang bisa membuat berbagai aplikasi, bahasa pemrograman C paling cocok merancang aplikasi yang berhubungan langsung dengan sistem operasi dan hardware. Ini tidak terlepas dari tujuan awal bahasa C dikembangkan. Bahasa pemrograman C dibuat pertama kali oleh Dennis M. Ritchie pada tahun 1972. Saat itu, Ritchie bekerja di Bell Labs, sebuah pusat penelitian yang berlokasi di Murray Hill, New Jersey, Amerika Serikat. Ritchie membuat bahasa pemrograman C untuk mengembangkan sistem operasi Unix. Sebelumnya, sistem operasi Unix dibuat menggunakan bahasa assembly atau assembly language. Akan tetapi, bahasa assembly sendiri sangat rumit dan susah untuk dikembangkan. Next, ada bahasa pemrograman Python. Python adalah bahasa pemrograman interpretatif multiguna dengan filosofi perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode. Python diklaim sebagai bahasa yang menggabungkan kapabilitas, kemampuan, dan sintaksis kode yang sangat jelas dan dilengkapi dengan fungsionalitas pustaka standar yang besar serta komprehensif. Python merupakan salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi atau high level language. Python dirancang untuk memberikan kemudahan bagi programmer melalui segi efisiensi waktu, kemudahan dalam pengembangan, dan kompatibilitas dengan sistem. Python juga bisa digunakan untuk membuat aplikasi standalone atau berdiri sendiri dan pemrograman script atau scripting programming. Yang terakhir ada bahasa pemrograman C++. C++ adalah bahasa pemrograman komputer yang dibuat oleh Bjarne Stroustrup yang merupakan perkembangan dari bahasa C, dikembangkan di Bong Labs atau Dennis Ritchie pada awal tahun 1970-an. Bahasa itu diturunkan dari bahasa sebelumnya yaitu B yang mana pada awalnya bahasa tersebut dirancang sebagai bahasa pemrograman yang dijalankan pada sistem Unix. Pada perkembangannya, versi ANSI atau American National Standard Institute, bahasa pemrograman C menjadi versi dominan. Meskipun versi tersebut sekarang jarang dipakai dalam pengembangan sistem dan jaringan maupun untuk sistem embedded, Bjarne Stroustrup pada Bell Labs pertama kali mengembangkan C++ pada awal 1980-an. Untuk mendukung fitur-fitur pada C++, dibangun efisiensi dan sistem support untuk pemrograman tingkat rendah atau low level coding. Pada C++ ditambahkan konsep-konsep baru seperti class dengan sifat-sifatnya seperti inheritance dan overloading. Salah satu perbedaan yang paling mendasar dengan bahasa C adalah dukungan terhadap konsep pemrograman berorientasi objek atau object-oriented programming. Kemudian dalam bahasa pemrograman ada yang namanya algoritma. Nah, algoritma pemrograman komputer dan algoritma pemrograman adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan karena pembuatan program komputer akan lebih sulit dan lama tanpa mengetahui dengan pasti bagaimana algoritma menyelesaikan masalahnya. Definisi program komputer kan adalah sederetan perintah-perintah atau instruksi yang harus dikerjakan oleh komputer untuk menyelesaikan masalah. Nah, deretan perintah-perintah tersebut tidak bisa kita tulis secara sembarangan atau semua kita, tetapi harus teratur agar komputer dapat memahami dan memprosesnya dengan baik sehingga permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan baik pula. Untuk itulah diperlukan algoritma karena definisi dari algoritma itu sendiri menurut Microsoft Press Computer and Internet Dictionary pada tahun 1998 adalah urutan langkah logis tertentu untuk memecahkan suatu masalah. Yang ditekankan adalah urutan langkah logis yang berarti algoritma harus mengikuti suatu urutan tertentu, tidak boleh melompat-lompat dan disusun secara sistematis. Sedangkan yang dimaksud dengan langkah-langkah logis adalah kita harus dapat mengetahui dengan pasti setiap langkah yang kita buat. Kemudian di sini ada yang namanya ciri algoritma. Nah, oleh karena algoritma digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan, maka algoritma tersebut harus menghasilkan suatu jawaban atas permasalahan tersebut. Dengan kata lain, algoritma harus memiliki paling tidak satu keluaran, sedangkan masukan dari algoritma dapat nol atau tidak ada atau banyak masukan atau data. Yang dimaksud dengan nol masukan adalah jika di algoritma itu hanya untuk menampilkan suatu informasi saja, misalnya output hello world yang
sering kita temukan pada tutorial-tutorial saat kita baru belajar membuat program dari suatu bahasa pemrograman tertentu. Kedua hal di atas memiliki paling sedikit satu keluaran dan dapat memiliki 0 atau banyak masukan, merupakan dua dari beberapa ciri algoritma. Tugas algoritma dikatakan selesai kalau algoritma tersebut sudah menghasilkan satu atau lebih jawaban atas permasalahan yang ada. Dengan demikian, setelah mengerjakan langkah-langkah penyelesaian masalah, maka algoritma tersebut harus berhenti, tidak melakukan proses apapun. Berhenti di sini artinya adalah jika diterjemahkan ke dalam bentuk program dan program dijalankan, maka setelah menghasilkan suatu output, program dapat langsung berhenti atau menunggu instruksi lebih lanjut dari pengguna program seperti mengulang perhitungan lagi, keluar program atau menghentikan program, dan lain sebagainya. Dengan demikian, ciri ketiga dari algoritma adalah setelah selesai mengerjakan langkah-langkah penyelesaian masalah, algoritma harus berhenti. Ciri keempat dari algoritma adalah setiap langkah yang dibuat harus dibuat sesederhana mungkin tetapi efektif agar dapat dipahami oleh pemproses atau manusia maupun komputer, sehingga dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat serta masuk akal. Sedangkan ciri yang terakhir adalah setiap langkah dalam algoritma harus didefinisikan dengan tepat dan jelas sehingga tidak berarti dua ambiguitas, sehingga menimbulkan kesalahan dalam penafsiran oleh pemproses. Masuk ke materi pembahasan terakhir, yaitu mengenai Big Data. Big Data adalah istilah yang diberikan pada kumpulan data yang berukuran sangat besar dan kompleks, sehingga tidak memungkinkan untuk diproses menggunakan perangkat pengelola database konvensional ataupun aplikasi pemproses data lainnya. Dalam Gartner IT Glossary, Big Data didefinisikan sebagai berikut. Big Data is high volume, high velocity, and or high variety information asset that demand cost-effective, innovative form of information processing that enable enhanced insight, decision making, and process automation. Dengan mengacu pada definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik utama Big Data meliputi 3 hal, biasa disingkat dengan 3V, yaitu volume, velocity, dan variety. Volume terkait dengan besaran data yang harus dikelola berukuran super besar. Velocity berkenaan dengan kecepatan pemrosesan data yang harus mengimbangi pesatnya pertumbuhan jumlah data. Sedangkan variety merujuk pada karakteristik sumber data yang sangat beragam, baik itu yang berasal dari basis data yang terstruktur maupun juga dari data yang tidak terstruktur. Berikut ini adalah 4 tahap pengelolaan Big Data serta perangkat bantu atau tools yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemrosesan pada tiap tahap. Pertama ada acquired, yaitu tahapan yang berhubungan dengan sumber dan cara mendapatkan data. Kemudian yang kedua ada accessed, tahapan yang berhubungan dengan daya akses data. Nah, data yang sudah dikumpulkan memerlukan tata kelola, integrasi, storage, dan computing agar dapat dikelola untuk tahap berikutnya. Perangkat untuk pemrosesan atau processing tools menggunakan Hadoop, NVIDIA CUDA, Twitter Storm, dan GrabLab. Sedangkan untuk manajemen penyimpanan data atau storage tools menggunakan Neo4j, Titan, dan HDFS. Yang ketiga yaitu analitik, berhubungan dengan informasi yang akan didapatkan. Hasil pengelolaan data yang telah diproses, analitik yang dilakukan dapat berupa deskriptif atau penggambaran data, diagnostik atau mencari sebab akibat berdasar data, prediktif atau memprediksi kejadian di masa depan, maupun preskriptif analistik, yaitu merekomendasikan pilihan dan implikasi dari setiap opsi. Tools untuk tahap analitik menggunakan MLPack dan Mahout. Tahapan yang terakhir yaitu application. Nah, ini tuh tahapan yang terkait visualisasi dan reporting hasil dari analitik. Tools untuk tahap ini menggunakan RStudio.
Tipe-tipe big data sebagai berikut. Pertama, ada yang namanya structured atau terstruktur. Data terstruktur merupakan data yang sesuai dengan model atau skema data dan seringkali disimpan dalam bentuk tabel. Data ini biasanya digunakan untuk menangkap hubungan antara entitas yang berbeda dan karena itu paling sering disimpan dalam relational database. Data terstruktur seringkali dihasilkan oleh aplikasi perusahaan dan sistem informasi seperti sistem ERP atau Enterprise Research Planning dan CRM atau Customer Relationship Management. Banyak alat dan database yang secara mandiri dapat mendukung data terstruktur sehingga jarang diperlukan pertimbangan khusus dalam hal pemrosesan atau penyimpanan. Contohnya, jenis data ini termasuk transaksi perbankan, faktur, dan catatan pelanggan. Kemudian tipe yang kedua yaitu semi-structured atau semi-terstruktur. Data semi-terstruktur memiliki tingkat struktur dan konsistensi yang ditentukan, tetapi tidak bersifat relasional. Oleh karena itu, data semi-terstruktur biasanya bersifat hierarkis atau berbasis grafik. Jenis data ini biasanya disimpan dalam file yang berisi teks. Misalnya file XML dan JSON adalah bentuk umum dari data semi-terstruktur. Nah, data jenis ini lebih mudah diproses daripada data tidak terstruktur. Contoh sumber data semi-terstruktur diantaranya file elektronik, data interchange atau EDI, spreadsheet, RSS feeds, dan data sensor. Data semi-terstruktur seringkali memiliki persyaratan pra-pemrosesan dan penyimpanan khusus, terutama jika format dasarnya tidak berbasis teks. Yang terakhir, ada unstructured atau tidak terstruktur. Data tidak terstruktur adalah data yang tidak sesuai dengan model data atau skema data. Diperkirakan bahwa 80% data tidak terstruktur terdiri dari data dalam perusahaan tertentu. Data tidak terstruktur memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih cepat daripada data terstruktur. Bentuk data ini bisa berupa tekstual atau biner dan seringkali disampaikan melalui file yang berdiri sendiri dan non-relasional. Contoh file teks bisa berisi konten berbagai tweet atau postingan blog, sedangkan contoh file biner seringkali merupakan media file yang berisi data gambar, audio, atau video. Secara teknis, baik file teks maupun biner memiliki struktur yang ditentukan oleh format file itu sendiri, tetapi aspek ini diabaikan dan pengertian tidak struktur terkait dengan format data yang terdapat di dalam file itu sendiri. Logika yang bertujuan khusus biasanya diperlukan untuk pemrosesan dan menyimpan data tidak terstruktur. Misalnya untuk memutar file video, maka ketersediaan pembuat kode dezigatlah penting. Pembuat kode sangatlah penting. Data yang tidak terstruktur tidak dapat langsung diproses atau di-query menggunakan SQL. Jika diperlukan untuk disimpan dalam database relasional, maka data ini disimpan dalam tabel sebagai biner besar objek atau blob, atau basis data tidak SQL atau NoSQL yang merupakan database non-relasional yang dapat digunakan untuk menyimpan data tidak terstruktur bersama dengan data terstruktur. Kemudian di sini ada jenis-jenis analisis big data. Pertama ada kuantitatif, ralat kuantitatif analisis atau analis kuantitatif. Nah, ini tuh teknik analisis data yang berfokus pada mengukur pola dan korelasi yang ditemukan dalam data. Teknik ini melibatkan analisis observasi dalam jumlah besar dari kumpulan data. Oleh karena itu, hasil analisis kuantitatif dapat diterapkan secara umum ke seluruh kumpulan data. Kedua ada kualitatif analisis atau analisis kualitatif. Nah, ini tuh teknik analisis data yang berfokus pada penggambaran berbagai kualitas data dengan menggunakan kata-kata. Teknik ini melibatkan analisis sampel yang lebih kecil namun dianalisis secara lebih mendalam dibandingkan dengan analisis data kuantitatif.
Hasil analisis ini tidak dapat digeneralisasikan ke seluruh kumpulan data karena ukuran sampel yang kecil. Hasil dari analisis kualitatif adalah gambaran hubungan dengan menggunakan kata-kata seperti hasil analisis penjualan suatu perusahaan hanya menyatakan bahwa angkanya tidak setinggi periode sebelumnya dan tidak memberikan perbedaan numerik. Kemudian yang ketiga ada data mining. Nah, ini juga dikenal sebagai penemuan data yang merupakan bentuk analisis data khusus yang menargetkan kumpulan data besar. Sehubungan dengan analisis big data, data mining umumnya mengacu pada teknik otomatis berbasis perangkat lunak yang menyaring kumpulan data besar untuk mengidentifikasi pola dan tren. Data mining membentuk dasar untuk analitik prediktif dan business intelligence atau BI. Yang keempat ada statistical analysis atau analisis statistik. Menggunakan metode statistik berdasarkan rumus matematika sebagai alat untuk menganalisis data. Analisis statistik paling sering bersifat kuantitatif, tetapi juga dapat bersifat kualitatif. Jenis analisis ini biasanya digunakan untuk mendeskripsikan kumpulan data melalui peringkasan seperti memberikan mean, median, atau mode statistik yang terkait dengan kumpulan data tersebut. Teknik analisis ini juga dapat digunakan untuk menyimpulkan pola dan hubungan dalam kumpulan data seperti regresi dan korelasi. Machine learning merupakan salah satu teknik analisis data yang dilatar belakangi oleh manusia yang pandai dalam mengenali pola dan hubungan dalam data. Namun, manusia tidak dapat memproses data dalam jumlah besar dengan sangat cepat, sedangkan mesin justru sangat mahir dalam pemrosesan data dalam jumlah besar dengan cepat. Tetapi hanya jika diketahui cara menganalisisnya. Oleh karena itu, machine learning bertujuan menggabungkan antara pengetahuan manusia dengan kecepatan pemrosesan mesin, sehingga mesin akan dapat memproses data dalam jumlah besar tanpa memerlukan banyak campur tangan manusia. Berikut ini contoh beberapa teknik machine learning dalam hubungannya dengan data mining, classification. Hubungannya dengan data mining yaitu classification, clustering, outlier detection, dan filtering. Jenis analisis keenam ada semantik analis atau analisis semantik. Nah, ini tuh merupakan praktik untuk mengekstraksi informasi yang bermakna dari data tekstual dan ucapan. Analisis semantik dibutuhkan karena fragmen teks atau data ucapan dapat memiliki arti yang berbeda dalam konteks yang berbeda, sedangkan kalimat lengkap dapat mempertahankan maknanya meskipun terstruktur dengan cara yang berbeda. Agar mesin dapat mengekstrak informasi yang berharga, maka teks dan data ucapan perlu dipahami oleh mesin dengan cara yang sama seperti manusia. Beberapa contoh jenis analisis semantik yaitu natural language processing, text analytic, dan sentiment analysis. Yang terakhir ada visual analysis atau analisis visual, yaitu suatu bentuk analisis data yang melibatkan representasi data grafis untuk mengaktifkan atau meningkatkan persepsi visualnya berdasarkan premis bahwa manusia dapat memahami dan menarik kesimpulan dari grafik lebih cepat daripada teks. Analisis visual bertindak sebagai alat penemuan di bidang big data. Teknik analisis ini menggunakan representasi grafis untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang data yang dianalisis, sehingga dapat membantu mengidentifikasi dan menyoroti pola korelasi dan anomali tersembunyi. Contoh analisis visual yaitu heat maps, time series plots, network graphs, dan spatial data mapping. Dan di sini ada manfaat big data analistik. Salah satu manfaat terbesar dari big data adalah analisis prediktif. Analitik
Big data dapat memprediksi hasil secara akurat sehingga memungkinkan bisnis dan organisasi untuk membuat keputusan yang lebih baik, sekaligus mengoptimalkan efisiensi operasional dan mengurangi resiko. Manfaat lain dari big data khususnya di bidang bisnis yaitu pertama ada meningkatkan produk dan layanan perusahaan. Dengan memanfaatkan data dari platform media sosial menggunakan analitik big data, perusahaan di seluruh dunia dapat merampingkan strategi pemasaran digital untuk meningkatkan pengalaman konsumen secara keseluruhan. Big data memberikan wawasan tentang poin kesulitan pelanggan dan memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan produk dan layanan mereka. Kemudian yang kedua ada meningkatkan akurasi. Big data menggabungkan data yang relevan dan dari berbagai sumber untuk menghasilkan wawasan yang sangat dapat ditindaklanjuti. Sebagian perusahaan tidak memiliki alat yang diperlukan untuk menyaring data yang tidak relevan, yang pada akhirnya menghabiskan biaya besar untuk memilah-milih data yang berguna dari sejumlah data yang besar. Analitik big data dapat membantu mengurangi ini sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan pendapatan perusahaan. Analitik big data dapat membantu perusahaan menghasilkan lebih banyak arahan penjualan yang tentunya akan berdampak pada peningkatan pendapatan. Yang terakhir ada membantu mengetahui tren yang sedang terjadi. Dengan memanfaatkan big data, perusahaan bisa selangkah lebih maju dari pesaingnya. Perusahaan dapat menyaring pasar untuk mengetahui jenis promosi dan penawaran apa yang disediakan pesaingnya dan kemudian dapat memberikan penawaran yang lebih baik untuk pelanggan. Selain itu, big data memungkinkan perusahaan mempelajari perilaku pelanggan untuk memahami tren pelanggan dan memberikan pengalaman yang sangat dipersonalisasi kepada mereka. Contoh implementasi big data. Banyak bidang saat ini yang telah menggunakan big data. Nah, berikut contoh beberapa bidang diantaranya yaitu pertama ada kesehatan. Profesional medis atau dokter saat ini dapat memberikan layanan perawatan kesehatan yang dipersonalisasi untuk setiap pasien dengan bantuan analitik prediktif. Beberapa alat kesehatan juga telah banyak yang dikembangkan dengan pemanfaatan big data dan konsep artificial intelligence seperti perangkat kebugaran, telemedicine, pemantauan jarak jauh sehingga dapat membantu mengubah hidup menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua dalam bidang akademis. Big data juga membantu meningkatkan pendidikan saat ini. Pendidikan tidak terbatas pada batasan fisik ruang kelas. Ada banyak kursus pendidikan online untuk dipelajari. Institusi akademis berinvestasi dalam kursus digital yang didukung oleh teknologi big data untuk membantu perkembangan pelajar pemula secara menyeluruh. Kemudian bidang yang ketiga ada di bidang manufaktur. Menurut TCS Global Trend Study, manfaat paling signifikan dari big data di bidang manufaktur adalah meningkatkan strategi pasokan dan kualitas produk di sektor manufaktur. Big data membantu menciptakan infrastruktur yang transparan sehingga memprediksi ketidakpastian dan ketidakmampuan yang dapat mempengaruhi bisnis secara negatif. Kemudian yang keempat ada retail. Big data telah mengubah cara kerja di toko retail. Selama bertahun-tahun, perusahaan retail telah mengumpulkan sejumlah besar data dari survei demografis lokal, pemindai pos, airfeed, kartu loyalitas pelanggan, inventaris toko, dan misalnya saat ini mereka mulai memanfaatkan data ini untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang dipersonalisasi, meningkatkan penjualan, meningkatkan pendapatan, dan memberikan layanan pelanggan yang luar biasa. Mereka juga mengumpulkan data media sosial untuk memahami apa yang pelanggan katakan tentang merek mereka, layanan mereka, dan penyesuaian desain produk dan strategi pemasaran mereka. Yang terakhir, dalam bidang transportasi.
Big Data Analytics memiliki nilai yang sangat besar untuk industri transportasi. Di negara-negara di seluruh dunia, baik perusahaan transportasi swasta maupun yang dikelola pemerintah, menggunakan teknologi data besar atau big data untuk mengoptimalkan perencanaan rute, pengendalian lalu lintas, pengelolaan kemacetan jalan, dan meningkatkan layanan. Selain itu, layanan transportasi bahkan menggunakan big data untuk manajemen pendapatan, mendorong inovasi teknologi, meningkatkan logistik, dan tentu saja untuk mendapatkan keunggulan di pasar. Yang terakhir ada tantangan dalam big data. Meskipun big data memiliki banyak manfaat, namun bukan berarti tak memiliki tantangan dalam penggunaannya. Beberapa tantangan yang ditemukan di dalam big data antara lain, pertama ada besarnya data. Meskipun teknologi terus dikembangkan untuk mendukung proses penyimpanan data, namun ukuran data akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Terus perusahaan harus terus berjuang untuk menyeimbangkan perkembangan data yang ada untuk menemukan cara penyimpanan data secara efektif dan efisien. Yang kedua, ada akurasi data. Tidak cukup hanya terkait penyimpanan, tetapi data juga harus dapat digunakan secara akurat. Akuratnya suatu data salah satunya dapat bergantung pada proses kurasi atau membersihkan data, yaitu memilih data yang relevan dengan klien dan diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan analisis yang bermakna. Ilmuwan data menghabiskan waktu yang tidak sedikit untuk mengatur dan menyiapkan data terlebih dahulu agar benar-benar dapat digunakan. Kemudian yang ketiga ada cepatnya perubahan. Mengikuti perkembangan teknologi, big data merupakan pertahanan yang berkelanjutan. Misalnya Apache Hadoop terkenal sebagai teknologi yang dapat digunakan untuk menangani big data beberapa tahun yang lalu. Sedangkan pada tahun 2014 muncul Apache Spark. Selanjutnya kombinasi dari dua kerangka kerja tersebut menjadi pendekatan terbaik saat ini. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, maka perusahaan perlu meningkatkan kinerja dengan melibatkan 3 aktivitas berikut. Pertama, ada integrasi. Data yang berasal dari aplikasi dan banyak sumber yang berbeda dapat disatukan menjadi big data. Mekanisme seperti mengekstrak, mengubah, dan memuat data secara tradisional biasanya sudah tidak sesuai dengan tujuan perusahaan saat ini. Untuk itu dibutuhkan strategi dan teknologi baru untuk menganalisis kumpulan big data pada skala besar. Selama proses integrasi, maka perusahaan perlu memasukkan data, memprosesnya, dan memastikan data diformat dan tersedia dalam bentuk yang dapat digunakan oleh analisis data di perusahaan. Kemudian yang kedua ada pengelolaan. Big data membutuhkan penyimpanan. Solusi penyimpanannya bisa melalui cloud, lokal, ataupun keduanya. Perusahaan biasa memilih solusi penyimpanan data mereka sesuai dengan keberadaan data saat ini. Cloud secara bertahap mendapatkan popularitas karena mendukung persyaratan komputasi saat ini dan memungkinkan untuk pengelolaan data atau sumber daya sesuai kebutuhan. Terakhir ada analisis. Big data akan terasakan manfaatnya apabila perusahaan dapat menganalisis dan menindaklanjuti data tersebut. Melalui analisis visual, perusahaan dapat memperoleh informasi baru dari beragam kumpulan data yang ada. Bahkan dengan menjelajahi data lebih jauh, maka perusahaan dapat membuat penemuan baru, serta membuat model data dengan konsep machine learning dan artificial intelligence. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.